berkata, angkat tangannya. Simon berkata, pegang hidungnya. Simon berkata, berdiri. Simon berkata, pegang perut. Simon berkata, clap your hand, tepuk tangan. Simon berkata, stomp your feet. Wow. Simon said, touch your eyes. Touch your hair. Simon said, touch your shoulders. Berkata, gosok gigi. Simon berkata, gigi kanan. Simon berkata, angkat tangan kiri. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, tunjuk hidung. Simon berkata, turunkan tangannya. Simon Coba pegang telinga. Mana telinganya? Udah dipegang? Hebat. Pegang hidung. Oh, jago semuanya ya. Pegang pundak. Yesus sayang padaku. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, demikianlah bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, Dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, Janganlah engkau menurut. hai anakku, jikalau orang berdosa Hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. hai anakku, jikalau orang berdosa Hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih terima kasih untuk berkat berkat yang Kau berikan kepada kami. kepada kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di IPA hari ini. Gimana kabarnya? Oke, nah untuk memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dulu ya, ambil sikap berdoanya. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu pujian kita yang pertama dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung
ya, lipat tangannya, tutup matanya, tegakkan kepalanya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami datang padamu ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah impak kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkatilah juga kakak Layan yang akan bercerita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang kesusahan. Ambil sikap berdoanya, kita akan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya yang dipimpin oleh Somba. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Terima kasih Somba. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak berdoa semoga semuanya adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kamu nanya dong, siapa di sini yang sudah mandi? Coba angkat tangannya. Oke, siapa di sini yang udah sarapan? Nah, kalau udah mandi, udah sarapan, berarti udah siap juga untuk dengar cerita dari Kak Imel ya. Nah, sebelum mendengarkan cerita, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah lindungi kami hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mau mendengar dengan baik dan juga dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita udah berdoa. Berarti sekarang adik-adik udah siap untuk dengar firman ya. Nah, sebelum dengar firman, kita juga mau dengar sebuah cerita adik-adik, sebuah cerita yang menarik. Nah, berarti sekarang udah nggak lari-lari lagi, udah nggak main-main lagi. Yuk, kita saksikan cerita berikut ini. Hari ini kakak akan menceritakan kehidupan seseorang yang sangat mencintai alam dan binatang, Jane Goodall. Selamat mendengarkan. Waktu Jane kecil, ayahnya memberikan Jane sebuah mainan simpanse bernama Jubilee. Jane membawanya kemanapun dia pergi. Jane sayang banget sama binatang. Dia ingin sekali tinggal di alam bebas bersama simpanse. Seperti Tarzan, jagoan yang tinggal di alam bebas. Saat malam, ibunya membacakan petualangan mereka. Tapi Jane tidak mampu berkuliah untuk mempelajari hewan. Jadi, Jane bertekad untuk mempelajari hewan dengan caranya sendiri. Dia rajin sekali menabung, sampai akhirnya dia dapat membeli tiket kapal untuk ke Afrika. Ketika sampai, Jane bertemu Louis. Louis mencari seseorang yang mau mempelajari tentang simpanse di alam bebas. Wah, ini adalah kesempatan yang Jane cari adik-adik.
Jadi Jane pergi ke hutan di Tanzania. Pada awalnya, Jane tidak dapat menemukan satu simpanse pun. Tapi Jane merasa simpanse ini ada di dekat dia dan sedang mengawasi dia. Akhirnya Jane memutuskan untuk duduk diam di tempat yang sama dari hari ke hari. Akhirnya, sekelompok simpanse muncul dan mereka membiarkan Jane untuk duduk bersama mereka. Jane diterima di keluarga itu. Jane kemudian menamai semua simpanse. Ada yang bernama Flo, Flynn, Gigi, David, dan Vivi. Dengan terus mengamati, Jane menyadari ada simpanse yang baik, tenang, dan murah hati. Tapi ada juga yang suka mengganggu. Jane melihat simpanse ada miripnya ya dengan manusia. Dan kemudian Jane membuat penemuan yang hebat. Simpanse dapat membuat alat-alat mereka sendiri. Ini hal yang sebelumnya hanya manusia yang dapat lakukan. Kemampuan istimewa Jane ini segera diketahui oleh Universitas Cambridge. Akhirnya Jane mendapat kesempatan untuk belajar tentang hewan di sekolah ini. Tidak lama kemudian, Jane membuat sebuah penemuan yang sangat terkenal mengenai hewan. Jane terus mempelajari mengenai simpanse selama 40 tahun. Tapi hutan semakin berkurang di Afrika, dan hal ini membahayakan hewan-hewan. Jane tahu dia harus melakukan sesuatu. Jane kemudian mengikuti banyak proyek untuk melindungi alam. Jane tidak hanya ilmuwan yang terkenal, tapi juga salah satu seseorang yang sangat membela alam. Jane adalah seorang gadis kecil yang sangat mencintai hewan dan terus berjuang untuk menjaga alam. Karena menurut Jane, kalau simpanse saja bisa hidup dengan tentram di alam, kita juga bisa. Ini adalah foto Jane adik-adik dari kecil. Saat kecil, dia sudah sangat mencintai boneka simpansenya. Sampai sudah dewasa, dia terus mencintai simpanse. Inilah Jane Goodall. Nah adik-adik, gimana tadi ceritanya? Wah, keren banget ya Jane. Dari kecil dia udah suka dan cinta sama simpanse, sampai akhirnya setelah dia dewasa, setelah dia besar, dia bisa melindungi simpanse. Nah, sekarang Kak Imel mau nanya. Apa cita-cita adik-adik? Coba dipikirin. Kalau udah besar, aku pengen jadi apa ya? Oke, boleh disimpan dulu. Nanti boleh kasih tahu Kak Imel. Nah, sekarang Kakak punya beberapa gambar. Adik-adik bantu Kak Imel ya untuk tebak profesi mereka ini apa sih? Mereka ini siapa sih? Yang pertama, dia ngapain tuh adik-adik? Dia lagi pegang adonan. Adonan makanan adik-adik. Profesinya apa ya? Ya, betul. Dia adalah koki. Nah, biasanya adik-adik bisa temukan di restoran ataupun di hotel, dia akan memasak hidangan atau makanan buat kita semua. Selanjutnya, wah dia pakai jubah putih adik-adik. Kira-kira profesinya apa ya? Adik-adik pernah ketemu nggak? Kayaknya kita ketemu kalau kita sakit deh. Apa ya profesinya? Ya, pintar semuanya. Dia adalah dokter. Nah, kalau adik-adik sakit, biasanya orang tua adik-adik akan bawa adik-adik ke dokter, kemudian kita akan menerima resep, menerima obat, nanti adik-adik minum, terus adik-adik sembuh deh. Kemudian, siapakah dia? Dia pegang apa di tangannya? Pegang kamera ya? Iya, siapa di sini yang suka foto? Angkat tangannya. Atau yang suka fotoin mama papanya? Atau kakaknya? Ya,
Profesinya apa ya adik-adik? Ya, betul, fotografer. Selanjutnya, dia sedang main apa ya tuh adik-adik ya? Kayaknya kalau di IMPA sering lihat deh. Ya, dia main gitar. Berarti dia adalah gitaris atau pemusik. Siapa di sini yang suka main musik atau suka dengerin musik? Nah, selanjutnya. Nah, ini juga kita suka ngelakuin sih di IMPA. Kita suka mewarnai. Nah, di sini dia sedang ngapain tuh? Sedang melukis ya adik-adik ya? Kalau gitu profesinya apa ya? Ya, dia adalah pelukis. Nah, tadi apa cita-cita adik-adik? Kira-kira kita bisa nggak ya mencapai cita-cita kita? Bisa, benar. Nah, gimana ya caranya adik-adik? Nah, caranya itu yang pertama, adik-adik harus rajin belajar. Kalau kamu suka main musik, kamu rajin belajar musik. Kalau kamu ingin menjadi gitaris, ingin menjadi pianis, atau kalau kamu ingin menjadi dokter, kamu harus banyak belajar juga adik-adik. Nah, kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Setelah kita belajar, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan akan bantu adik-adik nggak ya? Kalau adik-adik punya sebuah cita-cita yang baik. Ya, tentunya Tuhan akan bantu, karena Tuhan, apa nih? Sayang banget sama adik-adik. Nah, adik-adik itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tuh sayang banget sama kakak, sama kalian, sama semua orang. Nah, jadi kalau adik-adik punya cita-cita yang baik, Tuhan pasti akan bantu adik-adik dan akan sertai adik-adik sampai cita-cita adik-adik akan terwujud. Betul sekali. Nah, jadi harus percaya apapun cita-cita kita, asalkan kita rajin belajar dan kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, pasti itu akan terwujud. Nah, ini adalah kegiatannya. Oke, sekian dari Kak Imel. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kak Imel. Untuk kegiatannya, jangan lupa dikumpul ya. Jadi nanti adik-adik menggambar apa cita-cita adik-adik. Misalnya adik-adik ingin menjadi penyanyi, atau ingin menjadi dokter atau polisi, nanti digambar di sebuah kertas. Lalu coba ceritakan Kak Imel kenapa kamu ingin menjadi polisi atau apapun itu cita-cita kamu. Oke? Sekian dulu cerita dari Kak Imel, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik ambil sikap saat teduhnya ya, kita mau saat teduh dulu. Sekarang kita mau menyanyikan lagu persembahan karena kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa masukin di channel masing-masing ya adik-adik yang nanti dikumpulkan. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Syafaat dan juga persembahan. Ambil sikap doanya ya adik-adik.
Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kembali padamu ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk gereja ini yang akan mengelola uang ini. Kiranya persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami bisa beribadah walaupun secara online dan daring. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman dan keluarganya, karena kami minta untuk Tuhan memberikan kekuatan dalam pelajaran dan kesehatan dan sukacita dalam mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk melalui pandemi ini dengan aman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa satu dalam doa. Ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kita sampai sekarang ini. Berkati juga ibu atau ayah kami yang sudah mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya Tuhan. Berilah mereka kekuatan untuk mencari uang di saat pandemi ini. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami yang sedang sakit sekarang. Angkatlah penyakit mereka agar mereka bisa tersenyum kembali dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga mendoakan gereja kami, terutama gereja GPIB Pasar Minggu dan pendeta dan kakak layan. Berkatilah mereka ya Tuhan yang senantiasa menjadi imam yang menyatakan Injil Engkau ya Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan, orang tua, pendeta dan kakak layan, agar mereka selalu di jalan yang baik dan tetap di bimbingan-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuatkanlah juga imannya mereka dan juga jauhkan mereka dari virus COVID-19. Tuhan, inilah doa adik-adik kami yang sudah mendoakan gereja, teman-temannya, orang tuanya, dan juga bangsa negara ya Tuhan. Doa yang belum sempurna ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Godaan terbesar saya adalah berantem saat bermain mainan sama adik. Suka malas belajar karena saya bermain game. Main game dan menonton TV. Bermain game terlalu lama. Ini adalah menunda pekerjaan dan bermain keluar. Godaan yang saya pernah alami: berbohong, tidak mendengar nasihat orang tua, dan bermain gadget kelebihan. Godaan terbesar saya adalah suka marah-marah, suka menunda-nunda pekerjaan, dan terlalu sering main game. Godaan terbesar saya adalah bermain game. Cara menanggapi godaan saya adalah bergantian mainan bersama adik dan tidak menunda-nunda tugas sekolah. Saya set timer setiap saya main game dan menonton TV. Dan solusinya berusaha untuk berkata jujur, mendengar nasihat orang tua, dan atur waktu untuk main gadget. Bermain gamenya dibatasi dan melakukan kegiatan bersama keluarga atau baca Alkitab. Menunda pekerjaan dan bermain keluar. Solusinya adalah ketika menunda pekerjaan, ketika ada PR langsung dikerjakan tanpa
menunda-nunda. Langsung mengerjakan tugas yang diberikan, lebih mengatur emosi saya dan mengurangi waktu main game saya. Saya hanya boleh bermain game selama 1 jam dalam sehari. Itu juga saya harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas dari sekolah maupun tugas-tugas dari rumah. Mintalah pertolongan atau rahmat dari Tuhan di surga. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian terakhir. Buka Kidung Cirianya di Kidung Ciria 20. Di Bapa di Sorga Mengasihiku. Berdoanya lagi, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu lagi ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA hari ini. Kiranya semua pelajaran yang telah disampaikan ke kami bisa ingat terus ya Tuhan. Dan kami akan datang kembali kepadamu ya Tuhan di IMPA minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ketemu di minggu depan.